Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ibu ingatkan kalian untuk jangan lupa selalu mencuci tangan setiap habis melakukan aktivitas di luar rumah. Supaya apa? Supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, hari ini kita akan kembali memulai pelajaran pendidikan lingkungan hidup tentang pencemaran lingkungan. Dalam materi ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana dan apa penyebab dari pencemaran yang ada di sekitar kita. Disimak baik-baik ya. Sebelum membahas mengenai pencemaran lingkungan, kita harus tahu apa itu pencemaran. Jadi, pencemaran adalah bercampurnya unsur-unsur lain yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Unsur tersebut dapat berupa zat cair, zat padat, ataupun gas. Nah, bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut bahan pencemar atau biasa kita sebut sebagai polutan. Ada beberapa jenis pencemaran yang terjadi pada lingkungan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pencemaran air sungai. Nah, apa yang menyebabkan tercemarnya air sungai? Yang menyebabkan tercemarnya air sungai adalah sampah, limbah rumah tangga atau industri, bangkai binatang yang hanyut, air sisa pupuk kimia atau pemberantas hama tanaman, dari sawah yang larut dalam air. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan buruk warga sekitar aliran sungai, menyebabkan pencemaran air sungai menjadi lebih parah. Kemudian, apa akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air sungai? Yaitu pendangkalan dasar sungai yang menyebabkan bau busuk kemana-mana, sehingga ketika turun hujan deras, air sungai akan meluap. Lalu akan ada saluran air atau gorong-gorong yang tertutup oleh timbunan sampah, yang nantinya ketika hujan deras, permukiman di sekitarnya akan tergenang air, atau yang biasa kita sebut sebagai banjir. Selain itu, akibat dari air sungai yang tercemar, maka kandungan oksigennya akan sangat rendah yang membuat binatang atau hewan yang hidup di dalam air akan mati lemas. Lama-lama kehidupan hewan di dalam air akan terancam ataupun punah. Nah, yang kedua ada pencemaran tanah. Apa yang menyebabkan tercemarnya tanah? Yaitu penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan penumpukan larutan bahan kimia di tanah. Lalu, sampah yang berserakan di atas permukaan tanah yang disebabkan oleh manusia pada proses pembusukan sampah menjadi terhalang. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur untuk ditanami. Kemudian, penggundulan hutan. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Pepohonan yang melindungi tanah akan musnah. Akibatnya, ketika hujan deras turun, permukaan tanah itu hanyut terbawa air hujan, atau biasa kita sebut sebagai longsor. Yang ketiga, pencemaran udara. Apakah kalian tahu apa yang menyebabkan tercemarnya udara? Yang menyebabkan tercemarnya udara yaitu kandungan udara yang terdiri dari berbagai macam gas. Nah, gas-gas yang mencemari udara biasanya berasal dari pabrik, gas buangan kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, dan debu yang mengotori udara. Nah, udara yang tercemar mempunyai kandungan oksigen yang sedikit. Lebih banyaknya mengandung gas beracun.
Nah, akibat pencemaran udara yang dirasakan oleh manusia adalah menderita gangguan pernafasan atau kadang banyak orang menyebutnya ISPA. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernafasan atas. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan mengenai pencemaran lingkungan hidup. Pesan Ibu, jagalah lingkungan kebersihan di sekitar rumah kalian minimal dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.